Halo teman-teman semuanya, terima kasih kalian sudah nonton video aku. Ngomongin Dirgantara, siapa yang masih ingat dengan ceritanya Dirgantara ini? Jadi kemarin itu ada salah satu komentar di YouTube aku yang bertanya sama aku, apakah Kak Ade ketemu lagi dengan Dirgantara? Karena dia itu ingat bahwasannya aku tuh ketemu sama dia di momen waktu itu bulan puasa, dan kita secara tidak sengaja ketemu di dalam satu saf masjid. Kayak kita tuh mau sholat taraweh. Pertama kali aku ketemu sama dia, dan bahkan kita beberapa kali setelah itu ketemu intens. Dan kalian tahu nggak sih, sebenarnya aku tuh nggak begitu dekat banget sama dia. Ditambah juga aku kan baru kenal juga sama dia. Selama kurang lebih 1 tahun, kita tuh jarang banget komunikasi. Cuman beberapa kali aku sering lihat story-nya dia di WhatsApp atau di Instagramnya dia gitu. Tapi itu pun juga aku jarang banget reply gitu. Dan dia juga nggak begitu aktif banget di sosial media seperti itu. Apalagi sekarang dia udah kuliah, dan aku kemarin itu lihat dia ikut SNBP gitu. Dan aku reply story-nya dia ketika dia bikin story tentang kampus yang dia nantinya akan kuliah di sana. Wow, keren banget sih. Itu adalah salah satu kampus impian aku juga dulu. Cuman kita kembali lagi dengan ceritanya. Nggak kerasa ya, tahun lalu aku sama dia tuh kenal. Di tahun 2024 kita kenal di salah satu saf di masjid tempat kita sholat taraweh. Dan di situ juga aku bener-bener kayak tertarik nih sama dia, karena dia menarik, dia juga berbeda dengan yang lainnya yang aku lihat gitu. Dan sontak banget hati aku tuh langsung menuju ke dia ketika itu. Seiring berjalannya waktu, setelah lebaran itu tuh bener-bener kita tuh nggak ketemu lagi. Dia sibuk dengan kegiatannya dia, terus juga kita sering kontekan, artinya kita nggak putus banget komunikasi. Cuman karena memang kita belum terlalu dekat banget nih ya, jadi tuh untuk ngechat dia itu tuh aku agak sungkan kayak gitu, berbeda dengan ketika kita ketemu langsung gitu. Jadi di hari 10 kemarin, di hari 10 Ramadan kemarin, aku pas banget ketemu sama dia pas juga lagi sholat taraweh. Jadi ceritanya tuh kayak gini. Kan biasanya kalau azan itu aku udah paham banget lah dengan suara azan anak-anak di sini gitu. Dan kebetulan juga kosan aku deket banget sama masjidnya gitu. Nah, masjid itu dekat juga sama rumah neneknya dia, pas banget di depan rumah neneknya dia gitu. Aku tuh nggak tahu kalau misalkan dia itu datang di situ. Dia datang di hari ke-10. Dia kayaknya main di rumah neneknya, terus sholat taraweh di masjid itu. Nah, tiba-tiba aku ngedengerin suara azan yang berbeda nih dari biasanya gitu. Nah, waktu itu kan aku lagi di rumah aja kan, masih di dalam kosan sambil nonton TV, sambil nunggu waktunya Isya. Itu tuh aku lagi nyemil kayak gitu kan. Terus tiba-tiba azan sholat Isya gitu kan. Jadinya aku siap-siap dong. Tapi pas azan itu aku dengar kayak suaranya beda deh. Bukan suara anak-anak pada umumnya gitu. Dan itu tuh kayak suara orang dewasa, dan suara dewasanya itu tuh juga kayak beda dengan suara yang aslinya gitu. Maksudnya kayak yang biasanya aku dengar gitu kan. Udahlah tuh kan, dari situ aku nggak berpikir yang kayak gimana. Ya udahlah, aku langsung siap-siap aja, ganti baju, terus langsung pakai kain sarung, terus udah deh wudhu gitu kan. Setelah itu langsunglah pergi ke masjid. Pas udah nyampe di masjid, aku langsung sholat sunnah gitu kan. Biasalah sholat sunnah. Habis itu barulah kita sholat Isya. Itu tuh aku belum sadar dia itu ternyata ada di saf paling depan dengan baju koko warna putih, pakai peci, terus habis itu pakai kain sarung warna hitam. Itu tuh ganteng banget sumpah. Aku tuh belum sadar waktu itu, karena memang udah lama juga gak ketemu sama dia gitu kan. Terus juga dia itu jarang banget bikin story mukanya dia gitu loh. Jadi aku nggak tahu mukanya dia tuh kayak gimana sekarang setelah 1 tahun nggak ketemu gitu kan. Pasti ada perubahan dong gitu kan. Nah, setelah sholat Isya selesai sholat Isya, itu kan mereka semuanya pada sholat sunnah dulu kan sebelum sholat taraweh kan. Nah, ternyata si Dirga ini tuh pindah ke belakang. Aku nggak tahu sih dia pindah karena pengen sholat sunnah di belakang, atau dia pindah karena pengen wudhu. Aku juga nggak tahu sih. Tapi saat itu tuh aku lagi sholat sunnah dulu gitu kan. Jadi dia jalan tuh ke belakang, ngelewatin pinggir badan aku gitu kan. Itu tuh wangi gitu kan, terus aku
ini jangan dicontoh ya, sebenarnya ini nggak boleh dicontoh. Aku tiba-tiba kayak ngelirik mukanya dia gitu, ini siapa nih gitu kan. Langsung deg-degan dong, jantung aku langsung deg-degan. Serius itu Dirga itu gitu kan. Awalnya aku agak sedikit canggung, terus juga dia juga kayaknya nggak nyapa aku juga karena ya nggak mungkin dong dia nyapa waktu aku lagi sholat kan. Selesai sholat sunnah itu ternyata dia wudhu, terus balik lagi ke saf yang tadi, terus nggak lama kemudian sholat tarawih dimulai itu tuh hati aku tuh berkecamuk banget, kayak gimana sih, deg-degan pengen nyapa duluan tapi malu gak enakan, tapi kalau nggak disapa sayang banget gitu, ibaratnya momen langka nih, besok pasti gak bakalan ketemu sama dia, atau bisa jadi dia nggak di rumah neneknya lagi gitu kan. Aku aduh udah panas dingin nih, udah keringetan gitu kan, saking excitednya ketemu sama dia gitu. Terus sudah tuh kan, selesai sholat taraweh, selesai sholat witir juga, terus kita doa kan, terus gak lama kemudian jamaah satu persatu pergi dari masjid. Kayak udahlah, beberapa orang udah menghindar atau udah keluar dari masjid. Gak lama kemudian ini orang baru keluar juga sama bapaknya. Ternyata yang tadi di sampingnya dia itu bapaknya dia. Keluarlah dia berdua sama bapaknya. Bapaknya cakep banget lagi. Sama dua-duanya, satu bapaknya cakep, anaknya juga cakep banget. Terus aku nggak enak dong. Aku nggak enak untuk kayak gimana sih, sok kenal sok dekat gitu loh, apalagi sama bapaknya gitu. Sebenarnya dulu tuh bapaknya kenal sama aku, mamanya juga kenal sama aku. Cuman karena emang udah saking lamanya nggak ketemu lagi, takutnya dia lupa gitu kan. Akhirnya aku malu tuh, nggak aku tegur dianya, aku nggak tegur. Cuman kita saling lihat lah, kayak tatap-tatapan gitu loh. Satunya malu, satunya lagi juga malu, sama-sama malu waktu itu. Akhirnya di malam itu aku nggak ngobrol apapun sama dia, cuman saling tatapan doang. Terus habis itu kita pulang ke tempat kita masing-masing. Tapi di dalam kosan aku tuh berkecamuk banget, perasaan aku tuh nggak enak banget, kayak kok aku tega banget sih nggak nyapa dia, kok dia lupa sih sama aku. Pokoknya overthinkingnya luar biasa banget aku waktu itu. Udah tuh kan, besoknya aku berharap dia itu masuk lagi ke masjid itu, atau dia datang lagi lah ke masjid itu untuk sholat lagi gitu kan. Dan ternyata di hari ke-11 itu dia nggak ada. Di hari ke-11 nggak ada, akhirnya aku memberanikan diri untuk buka WhatsApp. Aku buka WhatsApp, terus aku lihat storynya dia beberapa jam yang lalu. Ternyata dia bikin postingan masakan neneknya gitu. Nah, terus aku reply tuh. Ya udahlah kan, aku reply, aku tanya, Dirga masih di rumah nenek, aku bilang kayak gitu. Terus lama banget dibalasnya karena memang dia bikin story udah beberapa jam yang lalu. Terus aku komennya juga udah lama gitu, mau 24 jam setelah dia bikin story gitu kan. Lama banget dia dibales. Terus akhirnya aku tinggal aja WhatsApp itu. Terus aku kembali dengan kesibukan aku bikin konten atau bikin masakan dan lain sebagainya untuk buka puasa ya. Nggak lama setelah itu, setelah sholat maghrib, aku kan sholat maghribnya di rumah aja gitu karena emang pengen makan juga kan, sholat isanya baru ke masjid. Nah pas udah selesai sholat maghrib, aku pas mau makan nasi, tiba-tiba HP aku berdering. Aku udah lama banget nggak nerima telepon dari siapapun jujur, kecuali orang tuaku atau adik aku. Orang lain selain itu jarang banget aku terima telepon. Tiba-tiba HP aku bunyi, dan yang menelpon itu adalah Dirga. Dia nelpon aku, nelpon langsung video call. Aduh, gimana nggak panik gak lo tuh? Udah gitu masih acak-acakan, masih belum prepare gitu loh. Kalau mau video call harus bilang-bilang dulu lah, biar ganteng dulu lah kitanya gitu kan. Di video call sama dia kurang lebih 1 menit baru aku angkat, aku rapi-rapi. Terus aku angkat tuh kan, halo, assalamualaikum, gitu kan. Terus dia bilang, kakak kamu di mana kak? Dia langsung bilang kayak gitu. Dia bukan panggil kakak deh, abang deh. Abang kamu di mana bang? Gitu kan. Terus aku bilang kan, lah, abang di tempat biasa lah, di kosan gitu. Abang masih ngekos di tempat yang sama? Iya. Main sini bang. Di mana? Kata gitu. Di Bekasi. Ya, kamu udah balik ke Bekasi? Udah. Kemarin cuma 1 hari doang di rumah nenek. Kok abang kemarin gak sholat taraweh? Astagfirullah. Aku langsung bilang aja sama dia, sebenarnya kemarin abang sholat taraweh kok.
ada di belakang kamu. Cuman kamunya aja yang gak ngeh. Atau kita udah sering tatap-tatapan tahu. Hah? Masa sih bang? Iya. Cuman kemarin itu abang juga gak enak soalnya kamu bareng sama ayah kamu. Gak apa-apa kali bang. Abang tegur aku aja. Aku beneran gak tahu kalau misalkan itu abang kemarin. Terus udah tuh kan kita saling lihatan satu sama lain. Kayak ya udah deh coba deh liatin muka kita masing-masing. Sumpah demi apapun itu ganteng banget. Aduh, ganteng banget. Aku jadi salting tahu diliatin sama dia. Malah dia cuman dia nggak pakai baju tuh, dia nggak pakai baju. Kayak baru habis mandi gitulah. Terus HP-nya ditaruh tuh di meja, sedangkan dia nyari baju buat sholat kayaknya deh. Terus aku ngomong tuh kan, kamu udah buka puasa? Ini mau ke bawah mau buka puasa, tapi aku mau ganti baju dulu, soalnya biar sekalian buat sholat taraweh. Berarti hari ini kamu nggak sholat taraweh di rumah nenek? Kayaknya enggak bang, besok aja deh, nanti aku kabarin gitu. Oh ya udah, jangan lupa dikabarin ya kalau misalkan kamu kesini lagi. Iya. Gimana bang kabarnya? Sehat? Aku jawab, alhamdulillah sehat. Jadi ya gimana? Sehat bang, alhamdulillah. Oh ya bang, aku mau cerita. Cerita apa dir? Tapi bentar dulu. Aku mau pakai baju yang mana ya? Kok jadi dia asik banget gitu loh. Dia jadi asik banget, terus juga kelihatan happy gitu, excited, terus kayak dia emang mungkin karena emang kemarin habis ada kabar baik gitu kan ya, jadinya happy banget bawaannya dia tuh. Terus emang anaknya tuh positif vibe banget gitu loh, nggak pernah kelihatan, aku nggak ngelihat aura-aura negatif di mukanya dia gitu, aura-aura yang kayak hatinya busuk itu nggak ada di mukanya dia, tuh bener-bener kayak orang tulus gitu loh. Cuman beda gitu, maksudnya orang tulus tapi dia kayak susah untuk membuka hati untuk ke lawan jenis gitu loh. Terus nanti deh aku ceritain lagi karena ini agak banyak nih ceritanya, sampai nanti pada akhirnya aku ketemu sama dia di malam ke-17 gitu. Nah di malam ke-17 itu nanti aku bakalan ceritain apa yang kita lakukan gitu. Nah terus ini kan di malam 11 nih, di malam ke-11 itu aku kan tetap sholat di masjid di tempat yang biasa, sedangkan dia sholat di masjid dia yang di rumahnya dia, di perumahan yang elit itu gitu kan, karena dulu aku pernah main ke sana, rumahnya elit banget. Terus setelah itu dia kan masih video callan sama aku tuh, bang baju aku cocok gak buat sholat gitu kan. Terus kataku, cocok kok, kamu mau pakai apa aja tetap cocok kok, bagus di badannya, kataku gitu. Abang gimana kabarnya? Kok aku udah lama banget sih nggak ketemu sama abang, kangen juga sih jadinya gitu kata dia. Oh ya tadi katanya mau cerita apa dir? Iya ya, aku mau cerita apa ya tadi ya bang? Oh iya bang, kemarin aku kan habis SNBP, aku lulus tahu bang. Kayaknya abang lihat deh story aku kemarin. Iya abang lihat kok. Dan abang juga udah reply kan, kamu nggak balas. Serius bang? Emang aku nggak balas ya? Yang mana sih bang? Terus dia ngeliat lagi chatnya. Ya Allah, aku ketumpuk chatnya bang, jadi nggak ngebalesin satu-satu. Maaf ya bang ya. Iya nggak apa-apa. Terus kamu cerita apa? Iya tapi aku lagi bingung bang. Soalnya kan itu jauh ya dari tempat, dari rumah aku. Kemarin sih bapak bilangnya antara setuju nggak setuju gitu. Lagi kenapa kamu pilihnya jauh banget sih? Emang nggak bisa yang di Jakarta aja? Kemarin itu aku sebenarnya pengen juga sih yang di Jakarta. Cuman aku taruh di pilihan dua. Pilihan satunya yang di Jogja itu. Aduh aku udah udah trauma gitu loh dengan kata-kata Jogja gitu, karena dulu aku pernah mendapatkan pengalaman yang tidak baik di situ. Cuman ya itu kembali lagi sih. Ya kamu fokus dan kamu yakin gak dengan tujuan kamu seperti itu gitu, karena memang kita yang ngejalanin bukan orang tua kita gitu. Sedangkan orang tuanya dia tuh mampu, mau jalur mandiri mau jalur apa juga tetap mampu gitulah. Nah dia tuh kan berprestasi juga kayaknya sih, makanya dia bisa lolos gitu kan. Terus kata dia, aku sih yakin aja sih bang, soalnya teman-teman aku juga banyak yang daftar di daerah sana gitu, makanya ada sih teman-teman aku yang ikut juga di sana, bukan aku doang gitu.
Ya udah nggak apa-apa, kalau misalkan yakin mah nggak apa-apa. Abang lagi makan apaan itu? Lagi makan nasi, soalnya tadi habis buka puasa cuman minum doang, terus habis itu sholat maghrib. Ini lagi makan nasi sambil nungguin azan isya. Sama, aku juga mau makan. Ntar ya bang, aku mau makan dulu. Iya, mau ditemenin gak makannya? Gak usah deh bang, gak usah. Soalnya nanti pasti lagi makan sama bapak sama ibu, pasti nggak dibolehin main HP. Ya udah, nanti kabar-kabar aja ya. Ya bang, ya udah, aku matiin dulu ya. Ya udah, akhirnya dimatiin HP-nya, terus aku lanjutin makan. Tapi itu tuh bener-bener kayak seneng banget aku, seneng banget. Sampai pada akhirnya setelah sholat tarawih itu tuh aku iseng untuk ngechat dia lagi, kayak apa sih tuh, membuka pembicaraan lagi biar dia tuh bisa ngobrol sama aku lebih intens kayak gitu kan. Berlangsung lah tuh kan malam 12, malam 13, dan di malam 14. Nah, di malam 14 itu ternyata dia pergi lagi ke sini, ke masjid tempat neneknya gitu, karena neneknya nyuruh dia main ke sini lagi gitu. Nah, dia sampai sahur. Jadi dia habis sholat tarawih itu dia nginep di rumah neneknya. Jadi dia nggak kayak yang waktu bangun 10. Kalau malam 10 kemarin tuh dia habis sholat tarawih dia langsung pergi lagi sama bapaknya. Nah, kalau ini posisinya dia tuh pergi sendiri gitu. Jadi kayak habis apa namanya, nginep nih, nanti pagi-pagi baru dia balik lagi ke rumahnya, karena kebetulan nantinya libur kayak gitu kan, libur sekolahnya gitu. Nah, terus udah tuh kan di malam ke-14 itu dia tiba-tiba WA aku. WA kayak gini, bang aku udah di rumah nenek. Bener, itu adalah pesan yang sangat membuat aku bahagia. Pesan yang membuat aku tuh kayak, oh my god, beneran gitu kan. Akhirnya aku langsung siap-siap dong, aku langsung mandi, terus pakai wangi-wangian, pakai pokoknya rapi lah, kayak pengen ketemu sama calon pacar aja gitulah. Terus aku udah rapi tuh kan, langsung tuh set matiin TV, langsung habisin makanan, terus langsung pergilah ke rumah neneknya dia. Tapi aku nggak masuk ke rumah neneknya, cuman di depan masjid doang, duduk di apa tuh, di depan masjid itu kan ada tempat duduknya tuh. Aku duduk di situ sambil main handphone. Terus aku bilang, abang ada di depan masjid, kamu di mana dir? Kata dia, bentar ya bang, aku mau pamit dulu sama nenek, katanya gitu. Udah tuh kan, gak lama kemudian keluar deh dia dari rumah neneknya. Terus aku ngelihat langkahnya dia dari rumah neneknya ke masjid. Dan di situ tuh aku refleks banget sih, pas dia deket sama aku. Dia kan agak tinggi ya. Terus aku refleks meluk dia. Terus dia kaget, kenapa bang? Kata dia gitu kan. Kenapa bang? Tapi langsung bingung gitu loh mukanya dia. Apa kabar Dirga? Baik. Oh kenapa? Enggak apa-apa. Kamu sendiri aja kesini? Iya, tadi sore asar aku kesini karena disuruh nenek. Om lagi nggak ada di rumah, katanya nggak ada yang jagain, makanya aku kesini. Karena kebetulan juga besok libur. BTW ntar malam abang mau kemana? Gak kemana-mana. Main yuk. Main kemana Riga? Kemana aja gitu. Ke kafe. Kayaknya di sana ada kafe ya bang, yang baru tuh. Tadi kayaknya aku lihat pas lagi jalan. Boleh. Bener nih. Tapi abang gak ada motor sekarang. Motor abang kemana? Motor abang yang kemarin udah di maling, jadi udah nggak ada. Hah? Serius bang? Ya serius lah, masa bercanda? Ya Allah bang, gimana ceritanya kok bisa? Nggak tahu juga sih. Kayaknya sih motor abang udah diintai gitulah sama maling. Terus malam-malam jam 9 malam setelah abang istirahat mau masukin motor ke dalam, ternyata motornya udah nggak ada. Ya sayang banget lagi. Bukannya motor itu udah lunas ya bang ya? Udah. Sabar ya bang ya. Tiba-tiba dia ngerangkul aku kan. Sabar ya bang, pasti nanti bakalan diganti lebih bagus lagi dari itu. Tenang aja, nanti pakai motor aku aja. Biar aku yang bonceng abang deh.
jangan sedih ya. Terus tiba-tiba dia ngegoyang-goyang badan aku, jangan sedih ya, kata gitu. Iya, kok abang makin ganteng aja sih bang? Padahal yang aku lihat adalah dia yang makin ganteng, dia makin cakep, dia makin makin glowing lah pokoknya. Padahal aku tuh udah makin buluk, apa namanya tuh, ya udah karena banyak pikiran juga, stres juga, muka aku tuh kelihatan banget kalau misalkan lagi stres tuh kelihatan banget gitu. Tapi dia tuh bener-bener kayak fresh banget anaknya. Terus dia bilang, abang makin ganteng aja sih bang. Pakai perawatan apa sih bang? Kok jadi glowing gitu mukanya? Padahal sih ya menurut aku yang nggak ada glowingnya gitu kan. Terus aku bilang kayak gini, kamu bisa aja, justru kamu yang makin berubah. Kayaknya 1 tahun kita nggak ketemu, kamu makin ganteng aja gitu kan. Pasti ceweknya udah banyak banget ini. Apaan sih bang? Udah nggak mikir-mikir cewek lagi sih. Kemarin sih udah pernah pacaran juga, cuman nggak bertahan lama. Kenapa? Nanti deh aku ceritain. Udah azan tuh, kita masuk dulu ya ke masjid. Udah tuh kan, akhirnya kita berdua masuk ke dalam masjid. Kita barisan di saf yang sama, kita sholat bareng. Itu tuh seneng banget aku bawanya tuh, happy banget. Apalagi ditambah dengan dia tuh positif vibe banget anaknya. Dan dia selesai dari sholat itu, aku sama dia kan keluar dari masjid bareng-bareng. Terus dia langsung bilang, aku ganti celana dulu ya bang, soalnya nggak enak kalau pakai sarung gitu. Sama abang juga ganti celana deh, soalnya kalau misalkan pakai sarung kan agak repot ya naik motor pakai sarung kayak gitu. Tapi sebenarnya bagus juga sih pakai sarung gitu, nge-cafe gitu. Terus udah tuh kan, akhirnya aku lari ke kosan, ganti sarung aku pakai celana gitu kan. Terus gak lama kemudian aku langsung nungguin dia di depan rumah neneknya dia. Terus dia keluar dengan motornya yang ganteng itu, motornya gede, ganteng banget lagi, pakai baju hitam, pakai jam tangan, pakai celana levis, pakai sendal, kakinya bersih lagi. Pokoknya dia tuh tipikal cowok yang kayak Kak Aji gitulah, cowok bersih gitu lah ibaratnya. Mana tubuhnya juga wangi, gak bau ketek sama sekali beneran. Dia walaupun keringetan gak bau kelek beneran. Dia tuh mana rambutnya basah-basah dikit gitu, bikin pusing, bikin aku bener-bener kayak Shanghai deh. Ntar malam aku pasti bakalan Shanghai banget deh mikirin dia gitu. Terus udah tuh kan, akhirnya aku langsung diboncengi sama dia. Terus ayo kita pergi ke kafe yang dia pengen gitu. Aku bilang, abang ikut aja ya, kafe yang kamu bilang tadi aja. Abang juga nggak tahu kayaknya kafe yang mana gitu. Karena kebetulan juga di sini banyak kafe gitu yang baru, juga banyak yang buka. Terus dia langsung ngajak aku ke kafe yang dia mau. Terus kita pesen makan. Terus selesai pesen makan, kita pergi ke ruangan yang agak tertutup gitu, karena dia pengen curhat gitulah sama dia. Aku juga sebenarnya pengen curhat, banyak sekali yang pengen aku ceritain sama dia tentang kehidupan aku selama kurang lebih 1 tahun ini yang nggak ketemu sama dia gitu, jarang banget ketemu sama dia. Dan ditambah lagi dengan nantinya dia bakalan pindah gitu kan ke Jogja. Kayaknya tahun ini dia bakalan pindah ke Jogja, dia bakalan melanjutkan pendidikannya dia di Jogja nanti. Terus ya pokoknya aku bakalan sedih sih kalau misalkan nanti dia akan mengucapkan perpisahan sama aku gitu kan. Gitu. Dan kita nanti tuh, aku sih nanti bakalan ketemu lagi sama dia di tanggal di hari ke-17 sama di tanggal 27 saat aku pulang kampung. Jadi nanti tuh pulang kampung aku bakalan diantarin sama dia ke terminal. Dan ya pokoknya dia udah nawarin diri untuk, karena emang dia tahu kalau misalkan motor aku udah nggak ada, terus kata dia nggak usah pesen Grab atau nggak usah pakai Gojek gitu, biar aku aja yang ngantar karena kebetulan aku juga udah libur, kata dia gitu. Terus ya udah, itu nanti aku bakalan ceritain ke kalian karena emang belum terjadi kan. Nanti deh aku bakalan ceritain. Nah terus kita kembali lagi ke cerita yang tadi. Sampailah di cafe itu, aku berdua sama dia kan, udah pesan minum, udah pesan cemilan, makanan dan lain sebagainya. Kita pergilah tempat yang agak privat gitu kan. Terus tiba-tiba kita pas jalan kayak gitu, ada beberapa cewek-cewek yang ngeliatin kita berdua yang kayak aneh gitu loh, ngeliatin kita berdua. Padahal katanya biasa-biasa aja sih, kita biasa-biasa aja, nggak pegang tangan, nggak rangkulan, atau yang nggak kayak gimana-gimana gitu, kayak temenan biasa gitu kan. Cuman ada mungkin cewek ini ngerti mungkin tentang radar gitu kan, jadi dia mungkin udah paham dengan kondisi aku gitu ya. Jadi ngeliatin aku sama ngeliatin si Dirga itu tuh kayak
senyum-senyum tipis kayak gitu. Terus akhirnya aku ngeliatin dia balik sambil kayak ngegedein mata gitu loh kan, kayak apa lo gitu kan, apa yang lo lihat gua gitu, pengen kayak gitu kan, tapi dengan bahasa isyarat mata doang nih. Terus gak lama kemudian kita langsung pergi ke tempat ruangan itu, ruangan privat tapi ada CCTV. Terus ada beberapa orang juga sih yang ada di situ, kayak orang introvert banget lah. Terus kita nggak nyaman tuh di situ karena kan kita mau curhat-curhatan dang berdua. Akhirnya kita pergilah yang ke ruang smoking. Ruang smoking itu yang ruang terbuka gitu kan. Jadi kita kalaupun ngobrol nggak kedengeran gitu karena terbuka gitu. Kita pergilah ke situ. Berawal dari situ tuh aku curhat tuh. Awalnya sih dia yang pengen cerita, cuman karena dia bilang aku ntar aja deh, abang dulu aja yang cerita, abang mau cerita apa kata gitu. Terus aku cerita tuh kan, sebenarnya abang tuh bingung tahu. Bingung kenapa bang? Abang tuh bingung dengan tujuan hidup abang tuh seperti apa ya ke depannya. Emang abang pengen jadi apa? Gak tahu. Bener-bener gak punya dream dan gak punya list target apapun yang pengen diwujudkan. Kok bisa? Gak tahu. Semua orang pasti punya mimpi bang, dan pasti abang juga punya mimpi. Gak mungkin enggak. Tapi gak ada yang support. Orang tua abang gak pernah peduli dengan abang. Saudara abang juga gak pernah nanyain tentang apa yang abang capai. Mereka cuman pengen tahu kapan kirim uang. Pokoknya mereka cuman minta-minta doang. Mereka gak pernah nanyain kabar. Mereka gak pernah nanyain gimana sulitnya abang menjalani hidup di sini. Tahun ya, kurang lebih abang 6 tahun di sini. Berat sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Abang tetap menjalani kehidupan abang seperti biasanya, walaupun sebenarnya di kepala itu berat banget. Banyak sekali tuntutan yang abang harus jawab. Ketahu dah, nanti saat lebaran abang bakalan kuat atau enggak mentalnya jawab semua pertanyaan orang. Abangku yang ganteng, bang, abang itu udah sampai di titik ini aja udah luar biasa hebat loh. Karena gak semua orang pasti bisa, gak semua orang itu kuat. Aku juga salut sih sebenarnya sama abang. Jujur selama 1 tahun ini kita emang jarang komunikasi, jarang banget teleponan ya. Tapi aku juga pernah sering beberapa kali ngintip abang di story. Cuman abang aja yang gak sadar. Aku selalu melihat prosesnya abang kok. Abang itu keren. BTW abang juga mau ngucapin selamat ya buat kamu. Selamat atas diterimanya di tempat yang kamu inginkan. Kasih ya bang, sama-sama. Tapi Dirga jangan lupa ya sama abang nanti. Iya, jangan lupa dikabari. Nanti pasti bakalan banyak teman, punya banyak orang yang akan berada dalam kehidupan kamu. Jangan lupa diri ya, dan jaga diri kamu baik-baik. Dan di situ refleks aku megang tangannya dia. Tangannya dia yang sekel, tangan dia yang berurat. Tiba-tiba refleks aku pegang, dan dia tiba-tiba megang balik. Jadi tuh kayak tangan kita saling berhimpitan, saling megang satu sama lain. Sampai pada akhirnya kita ngomong kayak begitu, dikagetkan dengan hadirnya barista dari kafe itu. Tiba-tiba bilang kayak gini,
Permisi kak, minumannya. Eh, maaf, maaf saya ganggu. Eh, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Eh, kita kita lagi apa namanya? Kita lagi acting pacaran di depan umum.